selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Hai guys, aku lagi ada di Simo. Itu salah satu kecamatan yang ada di Boyolali guys. Dan yang bagus guys dari kecamatan Simo ini memiliki sebuah sejarah yang luar biasa. Mengapa? Karena di Simo, Boyolali ini mempunyai gua yang disebut dengan Gua Jepang. Seperti apa perjalananku dalam explore di Gua Jepang, Simo, Boyolali? Ikuti jalan-jalanku ya. Gas! Hai guys, sudah waktunya untuk jalan-jalan nih. Sudah kangen untuk menemui alam. Masih di sekitar Kabupaten Boyolali guys. Boyolali ini salah satu kabupaten yang kaya. Mengapa? Karena memiliki berbagai jenis perbukitan dan gunung. Sebut saja Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tugel, dan salah satunya lagi adalah Gunung Madu. Nah guys, salah satu yang aku explore adalah Gunung Madu. Bukan gunungnya guys, tetapi penemuan alamnya yang luar biasa. Mengapa disebut Gunung Madu? Karena pada zaman penjajahan dulu, gunung ini termasuk memiliki kekayaan alam berupa tanaman tebu yang menghasilkan manisnya luar biasa, sehingga oleh penduduk sekitar disebut sebagai Gunung Madu. Gunung Madu ini guys memiliki ketinggian 95,6 meter di atas permukaan laut. Ya, tidak terlalu tinggi, tetapi suasana tinggi akan terasa ada di sini. Kali ini aku akan explore yang namanya Gua Jepang yang ada di Gunung Madu ini. Dan Gua Jepang ini terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Klegok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah guys. Ini tepat terletak di sebelah barat dari Jalan Raya Klego Simo Boyolali. Sekitar tahun 1947-48 guys, Jepang menjajah Indonesia, padahal itu sudah merdeka. Lah, di sekitar dari Gunung Madu daerah Boyolali ini, para penjajah dari Jepang ini begitu merusak perumahan-perumahan yang ada, sehingga penduduk-penduduk sekitar itu membuat rumah baru, bukan dari bambu atau kayu, tetapi dari lereng Gunung Madu ini dibuat terowongan-terowongan sepanjang 15-20 meter dengan tinggi 3 meter, lebarnya 4 meter, masuk ke dalam. Dan menurut sejarah dari beberapa sumber yang aku dengar guys, itu ada sekitar 12 gua yang ada di sepanjang atau sekeliling melingkar dari Gunung Madu ini. Tahu kan guys bagaimana kejamnya penjajahan dari Jepang yang tidak minta ampun sama sekali. Mengapa? Semuanya ya, dari mata pencaharian sebagai petani dirampas, rumah-rumah dihancurkan, bahan makanan juga diambil, obat-obatan, segala rempah-rempah juga diambil. Jadi satu-satunya jalan yang dibuat oleh penduduk sekitar pada saat itu adalah membuat rumah baru yang disebut dengan rumah gua. Pada zaman itulah sering sejarah mencatat bahwa gua-gua ini disebut sebagai Gua Jepang. Gua Jepang memang sekarang sudah tidak berfungsi guys, tetapi seharusnya ini menjadi cagar budaya ya, karena sebagai bukti sejarah bagaimana perjuangan rakyat Indonesia di dalam mempertahankan diri untuk tetap menjadi milik Indonesia, tidak pernah menyerah di dalam penjajahan, terutama penjajahan oleh Jepang.
saksi bisu gua ini yang sekarang terabaikan begitu saja, menjadi tonggak bagaimana perjuangan rakyat Boyolali di dalam mengusir penjajahan Jepang. Kalau kita lihat guys, bagaimana bentuk gua ini, yaitu sudah kebanyakan lumutan ya, dan beberapa resapan air itu menetes, bak gua beneran. Dan lama-lama bisa menjadi stalagmit dan stalaktit akan timbul ada di sini. Setelah aku sampai guys, aku mencoba masuk ke dalam dan suasananya itu dingin dan dinding atas maupun dinding samping kiri kanan itu juga berlumut ya, padahal di luar tidak hujan nih, jadi resapannya itu mulai terasa. Kalau horor tidak, saya tidak merasakan hal yang horor, cuma menjadi tempat yang kumuh karena sampah berserakan, baik plastik, botol maupun tempat bekas orang-orang makan ya. Jadi seharusnya selayaknya ini untuk dilestarikan. Kalau keberadaan dari kekuatan, aku lihatnya ini benar-benar batu guys. Jadi ini gunung, salah satu gunung bebatuan yang cukup kuat ya, dari tahun 1940-an sampai sekarang. Terlihat tidak ada yang ambrol sama sekali. Kuat, kokoh, tak tertandingi. Hai guys, aku lagi ada di Gua Jepang. Ini ada di Simo Boyolali. Nah guys, sebenarnya Gua Jepang ini sendiri bukan dibuat oleh orang Jepang atau dibuat untuk Jepang, bukan. Jadi ceritanya pada zaman dulu sekitar tahun 1930-an, Jepang itu menjajah Indonesia, dan pada saat itu orang-orang itu dibuat kerja paksa atau kerja rodi. Sehingga banyak sekali penduduk Boyolali dan Solo khususnya itu mereka berlari mencari tempat persembunyian. Yang dilakukan adalah mereka membuat gua-gua seperti ini untuk menghindari penjajahan dari Jepang. Dan pada saat itu tahun 1943, gua-gua ini jadi menjadi tempat persembunyian oleh bangsa pribumi di antara nenek moyang kita semuanya. Sehingga pada saat itu membuat gua yang sepanjang 20 meter dengan tinggi sekitar 2 meteran. Dan kapasitas untuk gua ini sendiri guys itu sekitar 30-50 orang. Itu dibagi sebanyak 5 gua yang ada di sini ya. Dan perjuangan itu menakutkan karena kalau sampai ketangkap pasti akan dibunuh mati oleh penjajah yang dari Jepang ini. Tetapi sejarah menuliskan tidak ada satupun orang pribumi yang ditangkap karena gara-gara sembunyi di dalam gua Jepang ini. Ya, jadi itulah perjuangan bangsa Indonesia ketika membela bangsa kita sampai ada di dalam gua seperti ini. Dan kalau di dalam gua itu khususnya beberapa ibu-ibu yang melahirkan ada di sini, yang sakit, perawatan. Jadi segala obat-obatan itu dan bahan pangan, bahkan persenjataan itu dibagi di antara kelima dari gua ini. Itulah eksplorku ada di Gua Jepang, Simo Boyolali. Walau gua ini terletak di pinggir jalan guys, tidak terlalu banyak orang maupun penduduk yang memperhatikan apa dan artinya bagaimana tentang gua ini. Nah, salah satunya ketika aku ketemu dengan salah satu bapak yang lewat bersama putranya yang juga ternyata berhenti ketika aku sedang mengeksplor ada di Gua Jepang ini guys. Ikuti ngobrol-ngobrolku dengan bapak yang berkunjung di sini juga. Hai guys, aku lagi ada di Gua Jepang, dan ketika aku explore di Gua Jepang ini ketemu dengan salah satu bapak sama adiknya yang cakep. Halo bapak, namanya bapak siapa nih? Ini nama saya Rusyanto. Pak, Ini Pak Rus. anak saya Halo, Jawara cakep. namanya. Namanya siapa? Jawara. Pasti jadi Jawara benar ini. Bapak pernah lihat ini, dengar Gua Jepang ini? Ya kalau saya baru kali ini, saya sering lewat sini. Asli saya kan ngemplak Boyolali. Saya tinggal di Tembalang, Semarang, kota Semarang. Iya. Saya sering pulang lewat sini. Tapi tidak pernah memperhatikan tadi ada orang yang berhenti di sini. Saya melihat ternyata oh ini. Ini Baru kali ini saya lihat guanya. Ya. Biasa lewat tak sih. Gua Jepangnya ya Pak? Iya. Oke guys, jadi itu ketika aku explore ketemu sama Bapak Rus ya. Rusyanto ya. Rusyanto tadi, dan ternyata di sini itu ada sejarah tentang gua-gua di sini. Ya.
Oke Pak Rus, terima kasih sama adik Ya, juara. namanya Siapa? Jawara. Jawara. Oke, jadi Jawara beneran ya. Oke, terima kasih Pak Rus Ya, sama adik sama. Jawara. Dadah. Udah apa? Tempat yang kering. Maju lagi. Maju lagi tempat yang kering. Nah, putar. Ya. Untuk menuju ke Goa Jepang Boyolali ini guys, cukup mudah. Pergi aja dari jalan Simokliko, maka nanti di sebelah barat dari jalan rayanya itu guys akan menemukan beberapa lubang-lubang. Nah, itulah yang disebut dengan Goa Jepang. Pada zaman dulu, menurut sejarah ada 12 Goa Jepang. Tetapi dengan perjalannya waktu, ada beberapa yang terkena longsoran dari tanah dari lerengnya, sehingga ada sampai 6 buah saja guanya yang masih utuh, ada yang sisa 5 kalau sekarang ya. Jadi lebih bagusnya memang perlu dilestarikan, dijaga dengan baik ya, karena memang letaknya ada di pinggir jalan, jadi memang harus hati-hati kalau kesini. Dari sekian gua, ada salah satu gua yang memang aman untuk dimasuki seperti yang aku pilih ini guys. Ya, ini tepat ada di pinggir jalan dan lubangnya kelihatan besar dan masuknya juga tidak terlalu gelap sehingga layak untuk dikunjungi. Kalau yang lain yang aku lihat itu banyak semak-semaknya ataupun setengah tertutup tanah ataupun jarang terjangkau oleh orang. Jadi saya pilih yang aman saja. Lereng Gunung Madu atau tepatnya di atas dari Gua Jepang ini guys, tumbuh beberapa pohon jati atau memang dibuat hutan sebagai pelindung dari lereng Gunung Madu ini, yaitu pohon-pohon jati yang memang pada zaman dulu, pada zaman penjajahan ini sebagai komoditas perkebunan tebu. Sarannya untuk Pemda Boyolali untuk bisa menjadikan gua-gua Jepang ini sebagai cagar budaya, karena memang sudah teruji sebagai sejarah bagaimana perjuangan rakyat Boyolali dalam mempertahankan hidup demi memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dan guys, ini adalah beberapa gua-gua yang sempat aku cari, aku abadikan. Keberadaannya tinggal beberapa lubang-lubang begitu saja. Oke guys, terima kasih sudah menemani perjalananku dalam explore di Goa Jepang, Simokliko, Boyolali. Nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya yang lebih dahsyat dan lebih asik dalam mengeksplor indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Aku haturkan terima kasih banyak guys. Sampai jumpa.